Halo guys, kembali lagi di channel Samporna Review. Kali ini saya kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film horor terbaru yang berjudul Infested yang rilis di 2024. Jadi film ini menceritakan ketika binatang melata, yaitu laba-laba, bisa berdampak besar kepada keberlangsungan hidup manusia. Laba-laba ini tidak seperti laba-laba pada umumnya. Dia bisa hidup dengan sangat singkat, bahkan ukuran tubuhnya bisa mencapai sebesar tubuh manusia. Tidak hanya beracun, laba-laba ini juga bisa dengan sangat cepat beradaptasi dan bisa tahu bagaimana cara bertahan dari serangan para manusia. Okelah, daripada banyak cincau, langsung saja ke cerita filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya persiapan perburuan laba-laba dari sekelompok Mahmud lakukan di sebuah gurun berbatu di negara Timur Tengah. Setelah persiapan selesai, sambil membawa parang, Mahmud dan kelompoknya langsung berpencar mencari keberadaan sarang laba-laba buruannya. Akhirnya, Mahmud mengucap alhamdulillah saat menemukan sarang laba-laba langka yang mereka cari. Setelah menyemprotkan gas LPG berwarna kuning ke dalam sarang, Mahmud langsung mengeceknya. Setelah berhasil menangkap semua laba-laba, Hasan langsung mengambil parang untuk mengakhiri penderitaan Mahmud. Kemudian scene beralih kepada seorang laki-laki bernama Caleb. Caleb sendiri adalah pecinta makhluk melata, salah satunya adalah laba-laba. Dia senang memelihara para hewan tersebut hanya untuk sekedar koleksi di rumahnya. Pada hari itu, dia sedang berada di toko barang bekas toko langganannya yang biasa dia berbelanja di sana. Namun ternyata, si pemilik toko yang bernama Ali, dia juga menjual hewan melata. Ada salah satu laba-laba yang membuat Caleb begitu sangat tertarik. Ali mengatakan kalau laba-laba itu berasal dari gurun yang ada di Dubai. Ali sendiri tidak tahu karakter dari laba-labanya, tapi yang pasti laba-laba itu beracun dan dia hanya sebatas menjualnya saja. Tak banyak negosiasi karena Caleb sangat menyukainya, dia pun langsung membeli laba-laba tersebut. Caleb tinggal di sebuah apartemen yang padat diisi oleh para penghuninya. Setibanya di apartemen, Caleb langsung membantu seorang OB bernama Enci yang kesulitan menarik tong sampah. Setelah menendang kaki si Musa, Caleb yang berusaha menghentikan keisengan geng Swag yang sok asik langsung menyita sekantong petasan yang mau Musa bawa. T'es là, tu fais des pétards, t'es en CP ou quoi? File. Vas-y, allume-toi là, putain. Sesaat kemudian, Caleb yang akan mengecek stok sepatu langsung membacoti Matt yang akan menyimpan sepeda curian di dalam gudangnya. Melihat gudangnya dipenuhi sepeda hasil curian, Caleb yang kesal meminta Matt untuk fokus pada bisnis yang mereka jalani. Hingga sesaat kemudian Matt meminta Caleb untuk menyiapkan sepatu pesanan. Melihat dus sepatu pesanan yang rusak, Caleb yang tak ingin mengecewakan pelanggan meminta Matt menunda pesanan tersebut. Sepulangnya ke apartemen, Caleb langsung menegur Manon yang sedang sibuk merenovasi. Akan tetapi Manon, si adik resek, menggubris hal tersebut dan malah menaikkan volume musiknya. Setibanya di kamar, Caleb pun panik saat menyadari Manon telah mencabut listrik kandang hewan peliharaannya. Ça va, beau gosse? Fais de l'eau folle là. Setelah situasi terkendali, Caleb langsung membuat kandang sementara dari dus sepatu bekas untuk menyimpan laba-laba yang baru ia beli. Ce soir, je te fais un 5 étoiles. Setelah memindahkan laba-laba ke dalam dus, Caleb langsung pergi untuk membeli kandang.
Namun tak lama setelah kalian pergi, si laba-laba yang merasa tidak betah terlihat melubangi dus dan berhasil kabur. Singkat cerita, sekembalinya ke apartemen, Caleb yang mengecek kandang pun panik saat menyadari laba-labanya berhasil kabur. Saat laba-laba itu tak kunjung ketemu, sontak ia pun heran saat menemukan kepompong aneh. Dirasa cukup ngeri, ia pun langsung menyimpannya ke dalam dus dan memutuskan untuk tidur di sofa sambil membawa sepatu pesanan. Manon! Sontak Caleb yang baru bangun pun tengsin saat melihat Matt, Jordi, dan pacarnya yang bernama Lila tengah membantu Manon melakukan renovasi. Lantas meski belum mandi dan masih bau jengkol, Caleb bergegas pergi mengantar sepatu pesanannya. Setelah melakukan transaksi dengan Kante, datanglah pria botak rese bernama Gil yang langsung menuduh Caleb dan Kante telah melakukan transaksi serbuk haram. Meski tak terima dengan apa yang tetangga resenya tuduhkan, Kante pun langsung pergi. Singkat cerita, di kamar Tumani langsung mencoba memakai sepatu itu. Seperti yang sudah bisa kita tebak guys, kalau laba-laba itu ada di dalam sepatu dan menggigit kaki Tumani. Tumani masih sempat membunuh laba-labanya, namun yang membuat dia terkejut adalah laba-labanya sudah beranak pinak di dalam sepatu itu. Dan setelah itu, reaksi dari racun laba-laba pun mulai Tumani rasakan. Beberapa saat kemudian, para tetangga mulai terganggu oleh anjingnya Tumani yang dari tadi terus menggonggong. Beberapa orang berkumpul di depan kamar memanggil-manggil Tumani, namun sama sekali tidak ada jawaban. Takut terjadi sesuatu, dengan terpaksa mereka pun harus mendobrak pintu tersebut. Namun naas mereka menemukan Tumani sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian scene beralih pada malam harinya. Si Enci yang melihat banyaknya jaring laba-laba di ruang peralatan langsung bergegas pergi mengambil baygon. Betapa gelinya, dalam waktu yang singkat laba-laba itu sudah berkembang biak sebanyak ini dan tumbuh dengan cepat. Dan karena si Inci menyemprot baygon, justru membuat gerombolan laba-laba merayap ke dalam jalur ventilasi. Sementara itu, Lila yang berada di WC langsung memasang tutup ventilasi yang terjatuh. Setelah merasakan encok, Lila pun heran saat melihat handuk yang bergerak-gerak. Di saat itu pula, Jordi langsung panik saat mendengar teriakan Lila. Elle est où? Et vénère. Ah, ça me dégoûte. Tape dessus. Fais doucement, fais. Il y a une araignée? Calme-toi, c'est bon. Elle est où? Elle est où? Mais non, elle va rien te faire, chope-là! Non, putain. Arrête Non, de... gueule-toi, tape dedans. Non, je l'écrase pas. voir! Ça, là, en bas, là, Voilà, ça vous voulez. Tape. Pour moi, elle est morte ou pas? Mort! Voilà. Mort, gros! Setelah Caleb dan Matt berhasil mengisolasi kamar mandi Manon yang sempat melihat tingkah aneh, Caleb langsung mendesak si kakak terlebih. Ia yakin jika laba-laba itu merupakan binatang yang Caleb pelihara. Mendengar hal itu, Caleb yang terdesak akhirnya mengaku jika ia telah membeli satu laba-laba saja. Namun ia tidak menyangka jika satu laba-laba yang kabur bisa berkembang biak dan tumbuh secepat itu. Hingga setibanya di kamar, Caleb langsung memberikan dus berisi kepompong aneh yang ia temukan pada Jordi.
Sontak mereka pun syok parah dengan pertumbuhan laba-laba yang begitu pesat. Di luar, sepertinya pihak kepolisian sudah tahu akan fenomena aneh. Ini beberapa polisi dikerahkan untuk menjaga apartemen agar tidak ada orang yang keluar dari dalam apartemen. Penghuni apartemen dipaksa harus tetap berada di dalam kamar sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Sementara di lain sisi, para laba-laba itu dengan sangat cepat bisa berkembang biak. Bahkan dengan waktu yang sangat singkat, ukuran laba-laba itu terus membesar. Beberapa ruangan di apartemen pun mulai dipenuhi oleh jaring laba-laba. Lebih parah dari apa yang mereka pikirkan, ternyata sudah banyak korban berjatuhan. Lila yang mencoba mencari informasi dari internet, anehnya tidak ada berita satupun yang memberitakan soal serangan laba-laba. Hanya di apartemen ini saja serangan laba-laba itu terjadi. Mereka lalu mencoba untuk keluar dari dalam apartemen, namun tidak mudah. Karena mereka harus berhadapan dengan polisi penjaga. Bahkan polisi itu dengan sangat tegas meminta mereka untuk tetap berada di dalam kamar. Tapi justru di dalam kamar, polisi malah menemukan kardus yang di dalamnya terdapati banyak laba-laba. Terpaksa mereka harus mengunci polisi penjaga itu di dalam kamar. Sementara mereka langsung mencari jalan untuk bisa keluar. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa keluar karena hampir seluruh ruangan kini sudah dipenuhi sarang laba-laba. Sontak mereka pun syok saat lorong yang menuju parkiran kini dijadikan sarang dari ratusan laba-laba. Namun karena tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa memberanikan diri melewati lorong tersebut. Lantas, Manon meminta Caleb dan yang lainnya untuk pergi duluan, sementara ia akan berusaha menjaga saklar lampu agar tetap menyala. Di saat itu pula, Jordi yang tak ingin membuang waktu langsung memaksa Lila untuk segera berjalan. Oui, c'est pour ta gueule, toi. Putain. Vas-y. Setelah yang lainnya sampai di seberang, Manon bergegas menyusul mereka. Fais hyper gaffe, mais bombarde. Allez. Calme-toi, Manon, calme-toi. Meski hampir disengat laba-laba, akhirnya Manon berhasil sampai di ujung lorong. Namun saat mereka akan keluar, tanpa diduga upaya mereka dihalangi oleh para satgas virus yang berusaha mengisolasi tempat ini. Lantas saat kawanan laba-laba semakin mendekat, mereka yang panik berusaha mendobrak. Di tengah pekatnya gas air mata, Caleb pun panik saat Jordi tertinggal. Dirasa Jordi tak bisa diselamatkan, mereka pun terpaksa meninggalkannya. Saat Lila tantrum, Matt pun panik saat sebagian besar penghuni sudah menjadi santapan laba-laba. Apalagi kini ada sosok laba-laba sebesar baskom. Manon, lâche-moi. Lâche-moi, y a des balles. Di tengah kesedihan, mereka semakin merasa ngeri saat mendengar teriakan Jordi yang sedang digulung ratusan laba-laba. Di saat itu pula, Caleb pun terlihat menyesali tindakan bodohnya yang telah memelihara spesies laba-laba yang tak ia kenali.
Untuk sementara waktu, mereka berhasil selamat dengan memasuki ke dalam sebuah kamar. Dan kini situasinya mereka malah terjebak berada di lantai atas gedung apartemen. Tak lama kemudian datang beberapa polisi dengan pakaian pelindung. Mereka berhasil naik melalui sebuah tangga dari luar. Para polisi tidak berani untuk mengevakuasi mereka karena takut mereka sudah terinfeksi. Sempat terjadi adu mulut hingga berakhir baku hantam di antara mereka. Tapi pada akhirnya mereka pun berhasil diringkus. Komandan polisi menjelaskan dengan kondisi yang sekarang mereka alami. Ini sudah menjadi prosedur pengamanan. Polisi tidak mau gegabah untuk langsung menghabisi laba-labanya karena sampai dengan sekarang sudah banyak polisi yang mati akibat serangan laba-laba. Setelah komandan pergi, diam-diam Matt memberitahukan kepada Caleb kalau dia sebenarnya sudah terinfeksi, sembari dia memperlihatkan gejala kulitnya yang perlahan mulai berubah. Dia tahu kalau dirinya tidak akan bisa selamat lagi. Matt tidak ingin yang lain terinfeksi seperti dirinya. Dia meminta Caleb dan yang lain untuk segera keluar dari dalam gedung sebelum terlambat, dan dia merencanakan sesuatu. Matt akan membuka pintu itu, dan ketika dia berhasil membukanya, tak akan lama para laba-laba itu akan keluar. Di tengah kekacauan yang terjadi, di mana polisi akan sibuk mengamankan, Caleb dan yang lainnya punya kesempatan keluar dari dalam gedung. Dan rencana itu pun benar-benar dia lakukan. Lalu tiba-tiba ribuan laba-laba besar pun keluar dari dalam ruangan tersebut. Caleb, Lila, dan Manon berhasil menaiki mobil di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Namun mereka terjebak oleh laba-laba besar yang menghadang pintu gerbang keluar. Caleb akan mencoba mengalihkan fokus laba-laba itu lalu meminta mereka segera pergi apapun yang terjadi nantinya. Tapi saat dia keluar, laba-laba itu hanya terdiam saja dan tidak menyerang. Caleb tak ingin membuang kesempatan. Caleb langsung membuka pintunya. Terlihat cahaya matahari menyinari mereka dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari dalam gedung apartemen. Di akhir film, kita juga diperlihatkan korban yang tewas atas tragedi serangan laba-laba. Untuk memusnahkan para laba-laba itu, dengan terpaksa gedung apartemen pun dirobohkan. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Samporna dan bye-bye.